Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Inspirasi Safwan Tawakal. Teman-teman dan saudara dimanapun tempatnya berada, semoga selalu sentiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang merubah pola pikir dan fokus agar sukses lebih cepat di tahun 2024. Nah, pada dasarnya kita manusia ini adalah hidup. Ya, hidup itu tentu membutuhkan makan dan minum. Makan dan minum tentu akan adanya sebuah yang namanya uang. Semua kita pasti ingin menjadi orang kaya. Semua kita pasti ingin menjadi orang yang sukses. Lalu kita bingung bagaimana caranya menjadi orang sukses. Bagaimana caranya mendatangkan uang. Nah, tipsnya untuk mendatangkan uang itu sebenarnya mudah dan gampang sekali, teman-teman. Akan lebih mudah mendatangkan uang atau menarik uang daripada kita menarik mobil, menarik benda-benda yang lainnya. Kenapa? Karena pada dasarnya semuanya itu adalah energi, bagian daripada energi. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut seperti uang, ya, maka perlu di sana yang kita lakukan adalah dapat mengontrol, ya. Di sini sesuatu yang dapat kita kontrol, mencegah sesuatu yang dapat kita kontrol. Mungkin kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi setidaknya kita dapat mengontrol diri kita. Yang pertama harus kita kontrol itu adalah kata-kata. Kata-kata ini yang mengeluarkannya adalah mulut sendiri, diri kita sendiri. Jadi sangat perlu dijaga setiap kata-kata ataupun kalimat yang terkeluar dari bibir ini. Kenapa seperti itu? Karena apakah kata-kata yang keluar itu dapat memotivasi orang lain ataukah dapat menyinggung perasaan orang lain, ataukah kata-kata yang keluar itu bersifat baik, membangun orang lain atau tidaknya. Itu sebabnya kita harus menjaga, mengontrol kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut kita akan membuat orang tersinggung, menjadi marah sama kita. Nah, kalau seperti itu kita nggak bakalan bisa menarik uang. Bagaimana kita bisa menarik uang kalau kata-katanya kita saja dari awalnya sudah tidak jelas, tidak baik? Ya, oleh karena kata-kata harus diatur agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua adalah mengontrol pikiran. Kenapa dengan mengontrol pikiran? Karena tentu yang ada dalam pikiran kita ini terkadang ada yang negatif dan ada yang positif. Pikiran yang perlu kita kontrol itu adalah pikiran yang negatif. Jangan kita berpikirnya negatif, melakukan sesuatu, belum berlangkah, belum fokus pada tujuan, kita sudah memikirkan dengan cara yang salah. Jadi kita tidak bisa mengontrol. Misalnya satu contoh, ya, tujuan kita untuk mendapatkan uang. Nah, tujuan kita mendapatkan uang dengan nilai 100 juta, katakan saja seperti itu. Yang perlu diwaspadai, yang dipikirkan adalah prosesnya, ya, solusinya. Solusi dalam proses untuk mencapai uang yang kita dapatkan 100 juta itu bagaimana, begitu. Bukan kita memikirkan tujuannya kita yang nilainya 100 juta, tetapi prosesnya itu yang perlu kita pikirkan. Bukan memikirkan sesuatu yang sudah jadi. Jadi prosesnya lah yang perlu dipikirkan. Proses untuk mendapatkan uang 100 juta itu bagaimana? Jadi itu yang dipikirkan. Itu benar-benar harus dikontrol dirinya. Nah, untuk mendapatkan hal seperti itu perlu tentu solusinya
yaitu apabila misalnya langkah ini kita salah atau langkah ini apakah kita pakai ini benar. Nah, mana yang benar itu yang harus kita ikuti. Jangan kita yang tidak menuruti yang tidak benar, berarti kita tidak mengontrol diri namanya. Kemudian yang ketiga adalah respon diri, respon orang kepada kita. Terkadang orang merespon kita bahwa itu orangnya sombong, itu orangnya egois, itu orangnya kita dicaci maki dengan diumpat, dengan dikatakan nggak bisa menjadi pemimpin, nggak bisa jadi ini, nggak bisa jadi itu misalnya. Abaikan saja semua ucapan dan perkataan orang mau mencaci maki kita, diabaikan saja. Atau mungkin kita pernah disakiti oleh pacar kita, disakiti oleh istrinya, suaminya, atau orang lain, sahabat, rekan, dan lain sebagainya. Abaikan saja, masa bodoh asal kita tidak menyakiti orang lain saja. Kalau orang mencaci maki kita, mengatain kita apa saja, sudah jangan dipikirkan. Karena kalau kita menyimpan rasa dendam terhadap ucapan orang, dendam orang kepada kita, otomatis hati kita tidak akan tenang, jiwa kita tidak akan tenang. Kalau kita tidak tenang, jiwa kita tidak tenang, tidak mungkin kita bisa bekerja atau mencari uang, mendatangkan uang. Yang ada kita memiliki banyak musuh. Orang kita hidup itu tidak perlu banyak musuh. Karena kalau kita dikatakan seperti itu, ya kapan kita akan sampainya? Suatu contoh misalnya Bapak Joko Widodo, presiden kita, biar dicaci maki, ya, biar diumpat, biar dikata-katakan dengan bahasa yang kasar segala macam. Namun beliau itu selalu tenang dan enjoy saja memimpin negara Indonesia yang besar ini. Sehingga apa yang terjadi? Bapak Presiden dicintai oleh rakyatnya. Nah, begitu juga dengan keuangan yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan uang, ingin menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, ya berawalnya dari diri kita sendiri dulu. Begitu. Tenangkan diri, bersihkan jiwa kita. Maka uang itu akan datang dengan diri sendirinya, seperti sama halnya dalam tarik menarik, sifatnya yaitu tarik menarik, seperti the law of attraction, dengan menggunakan hukum tarik menarik. Yang keempat adalah respon tadi sudah ada. Yang keempat adalah menghargai orang lain. Kenapa dengan menghargai orang lain? Setiap benda atau siapa saja dalam hidup ini perlu kita hargai dan kita hormati. Menghormati mereka, menghargai mereka, itu pun juga bagian daripada menghargai diri kita sendiri. Karena pada dasarnya kita itu sama. Kita itu adalah bagian daripada energi. Energi manusia satu dengan manusia yang saya juga termasuk yang ngomong adalah sama dengan Anda dan kalian semuanya. Menghormati Anda sama juga dengan artinya dengan menghormati diri saya sendiri. Ya, jadi kita harus bisa menghormati orang lain. Benda apa saja, termasuk uang juga harus dihormati dan dihargai. Jangan sedikit-sedikit kita memarah kepada orang lain, kita benci kepada orang lain. Lalu kalau kita seperti itu, ya bagaimana orang mencintai kita? Bagaimana orang menyayangi kita? Bagaimana orang itu akan hadir dalam diri kita? Orang kita sendiri tidak seperti itu kepada orangnya. Begitu juga dengan keuangan. Kita memiliki uang 200 atau 2 juta ya. Uang 2 juta dalam satu hari habis kita buat. Nah, kalau uang 2 juta dalam satu hari habis kita buat untuk berpoya-poya, itu sama halnya dengan tidak menghargai uang, tidak mencintainya. Lalu bagaimana akan mendatangkan uang lagi, menarik yang lainnya lagi? Orang kita saja seperti itu. Cinta dan kasih sayang kita itu di mana? Kalau kita dapat menciptakan kasih sayang orang lain kepada kita, insya Allah rezeki itu pun juga akan datang. Uang itu akan datang dalam hidup kita tanpa kita sadari.
oleh alam bawah sadar kita sendiri, maka uang itu pun juga akan datang kepada kehidupan kita. Teman-teman hanya tenang saja, santai, berpikir yang positif, berpikir yang jernih, sehat. Lakukan apa yang dilakukan. Oke, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman, dan teman-teman jangan lupa untuk komen di kolom komentar dan subscribe, like. Saya pamit undur dan salam tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.